Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah podcast perdana dari Arema FC setelah sekian tahun nih. Kita nggak ada podcast-podcastan. Dengan saya di sini Munif Wakid, mewakili jadi host-hostan ini, nggak tahu juga gimana. Terus ada tamu kebanggaan Aremania, Aremanita, tak lain dan tak bukan Bapak Iwan Budianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tommy Deski. Pertama kali podcast sama Mas Tommy Deski, yang kedua sama saya, tapi pas Mas Tommy Deski ini Pak ya, online ya? Iya, melalui iPad. Sama saya offline. Cium tangan dulu. Dan di sebelah Pak Iwan Budianto ada Bapak Yusrino Fitriandi yang sejauh ini mengawal Arema FC kemanapun Arema pergi. Assalamualaikum. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, lama nggak ketemu. Ketemu Munif Wakid sehat lah gitu. Nah, dia mas sehat terus mas. Ini ya. Terus dia. Badannya gembul. Berarti kan happy di Arema. Oh iya. Alhamdulillah. Iya. Ininya kadang pusing dikit. Pak, jadi di podcast kali ini sebenarnya saya itu udah memfilter banyak pertanyaan dari Aremania, Aremanita. Walaupun ngapunten ya Reo, nggak bisa semuanya karena banyak banget Pak, ratusan ribuan bahkan. Jadi saya filter, insya Allah ini estimasi karena kita lahir di 11 Agustus, jadi ada 11 pertanyaan Pak. Oke. Ada 11 pertanyaan untuk Bapak Iwan Budianto dan mungkin bisa ditambahkan juga nanti sama Pak Inal. Alhamdulillah lah kalau 11 pertanyaan. Saya tadi pikir sesi pertama 11 Pak, sesi kedua 8 pertanyaan, sesi ketiga 87 pertanyaan Pak. Itu bentuk kangennya Aremania itu nih. Harusnya banyak banget. Ya tapi saya bebuin nanti. 2 hari 2 malam. Iya makanya nggak selesai. Pak, pertanyaan pertama kita masuk langsung Pak ya. Ya. Jadi saya tuh sempat dengar selentingan-selentingan kalau Bapak tuh suka punya angka favorit lah. Angka favoritnya itu 8. Itu benar apa enggak Pak? Ya, alhamdulillah bener. Berarti masuk ke lanjutnya Pak. Kenapa angka 8 Pak? Karena kan kalau memang kita telisik, apakah karena Arema lahir di bulan Agustus, bulan ke-8, padahal lahirnya tanggal 11, nah itu gimana tuh Pak? Apakah ada feng shui-nya itu di angka 8 atau gimana Pak? Dulu waktu mengawali bisnis ya, saya tuh apa-apa mudah. Mengawali kerja mudah, nikah mudah. Saya umur 20 tahun saya udah nikah. Oke. Sekarang saya alhamdulillah 52, anak saya 2 udah menikah semuanya. Siap. Nah, bergaul lah sama teman-teman itu. Dia bilang, angka tertinggi itu 9, gitu. Angka bagus itu 9. Tapi kamu tuh ketinggian kalau angka 9. Gitu. Karena usiamu masih muda, kamu masih gitu. Jadi mesti 8. Berceritalah zaman segitu, aku masih umur 20 tahun tuh. Angka yang nggak pernah putus lah dan sebagainya. Infinity. Ya. Tapi sebenarnya nggak spesifik 8. Angka kesenangan saya waktu itu 808. 808. Saras ya 808 Pak. Ada sinetron dulu. Ada akhirnya nurun ke anak-anak saya juga gitu. Handphonenya 808 ujungnya, plat nomor mobilnya 808. Karena saya dulu itu paling seneng 8, terus kemudian ada satu momen dalam hidup saya itu ketika mungkin saya umur 31 lah itu. Itu saya mengalami masa yang paling sulit dalam berbisnis, dalam ini. Nah, kemudian alhamdulillah dikasih Allah naik lagi gitu. Makanya saya terus kemudian 808. 8 saya turun pada titik paling 0 gitu, terus kemudian 8 balik lagi. Jadi kira-kira itulah sekilas anunya. Filosofinya ya jawabannya. Kalau Pak Inal sukanya angka berapa? Angka 2. Dua apa nih artinya? Oh 2. Kalau saya Pak, saya jawab juga nih. Saya sukanya angka 25 Pak. 25. Karena 25 itu mirroring. Oke, 25 ya. Nah terus kalau lanjutannya karena tanggal... Dulu merek sesuatu loh, 25 terkenal. Oh iya. Ada itu. Oh nggak tahu saya. Oh itu Nggak tahu saya. terkenal banget. Iya, itu merek tahun tengah. Yang kedua alasannya karena istri saya lahirnya tanggal 25 Pak. Oh alhamdulillah. Ya, masuk ya istri ya. Sayang istri saya Pak. Ya. Lanjut Pak, berarti ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua ini, aduh gimana ya ngomongnya ya? Ini agak sensitif Pak. Boleh nggak Pak?
Oke. Boleh. Boleh ya? Ini dari hati sendiri atau Nah itu titipan? agak curiga. Oh. Titipan atau rangkuman dari sekian Ini sih pertanyaan? insya Allah ya, ini mewakili banyak pertanyaan orang nih, Oke. Pak, publik. Entah Oke. itu supporter atau masyarakat awam. Oke. Tentang, bismillahirrahmanirrahim, tragedi Kanjuruhan, Pak. Wah, ini kita Boleh minum dulu kok, Mas. kita mesti menarik nafas panjang tragedi. Benar, tragedi Kanjuruhan. Jadi, seperti yang kita tahu, banyak banget pertanyaan, kemanakah sosok Iwan Budianto ketika tragedi Kanjuruhan itu pas jeder hari hanya, H+1, H+2, dan seterusnya sampai detik ini, beliau kemana, terus juga apa sebenarnya di luar kamera, off cam-nya, yang Pak Iwan Budianto lakukan pada saat itu. Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman untuk menjawab tanda tanya besar di sepak bola Indonesia ini, Pak. Mungkin agak panjang itu ceritanya. Panjang nggak apa-apa, Boleh Pak. ya? Iya. Oke, mungkin yang pertama dalam kesempatan ini makasih pertanyaannya. Mungkin saya karena ini sesuatu yang langka gitu ya. Tadi seperti diungkap saya tampil di podcast itu ya yang disebutkan tadi itu. Maka mungkin dalam kesempatan ini karena pertanyaannya terkait tragedi, pertama-tama saya mau mengucapkan permohonan maaf dulu pada keluarga korban, permohonan maaf yang paling dalam dari lubuk hati yang paling dalam atas nama saya pribadi maupun atas nama manajemen Arema, Ya. maupun atas nama PSSI mungkin karena waktu itu saya ada di PSSI. Sekali lagi mohon maaf pada keluarga korban, mohon maaf kepada seluruh warga Malang Raya yang terdampak dari kejadian itu. Memohon maaf juga kepada seluruh stakeholder sepak bola, tidak hanya di Malang, tapi di seluruh Indonesia yang mungkin terdampak juga karena kejadian itu. Karena kita tahu setelah kejadian itu ada liga menjadi kacau balau dan lain sebagainya. Terima kasih Mas Munif atas kesempatannya. Sekali lagi saya mohon maaf atas nama Iwan Budianto secara pribadi, atas nama Iwan Budianto dan keluarga, atas nama Iwan Budianto dan seluruh manajemen Arema, klub Arema, Iwan Budianto atas nama PSSI juga. Siap. Nah, masuk kepada pertanyaannya, kemana gitu? Saya ini orang yang honor sama legal. Oke. Saya hormat sama situasi legal gitu ya. Mungkin sebagai contoh begini, di PSSI berganti beberapa ketua umum. Ya. Saya menjadi wakil ketua umum di beberapa ketua umum. Oke. Pada saat pergantian yang paling ujung sebelum akhirnya saya mengundurkan diri dari PSSI, otomatis mungkin saya dianggap lebih senior lah dari ketua umumnya. Benar. Di dalam sepak bola ya. Ya, Tapi secara usia enggak. Secara pengalaman yang lain beliau jauh lebih matang dari saya. Secara jabatan yang pernah beliau dudukin jauh lah saya enggak ada seujung jarinya lah. Tapi di sepak bola mungkin saya lebih. Ya. Tapi saya menghormati bahwa di struktur itu saya sebagai wakil, beliau sebagai ketua. Ya. Saya menempatkan diri saya sebagai wakil. Ya. Tatanan-tatanan, tampilan-tampilan, cara berstatement, di mana harus berstatement, di mana tidak boleh berstatement atau berstatement atas nama beliau, berpidato mewakili beliau itu saya menghargai betul. Okay. Saya menghormati sekali apa yang namanya legal itu, status legal. Ya. 2019, 2-3 tahun sebelum kejadian itu, saya sudah pernah mengundurkan diri dan itu saya state kan Pak Inal. Iya. Saya lupa Pak Inal sudah bersama-sama di Arema belum? Sudah ya, saya 2015. Iya. Saya berstatement kenapa? Karena saat itu ketua umum PSSI itu, jadi struktur di PSSI itu kan 1 ketua umum, 2 wakil ketua umum, 12 eksekutif komite. Oke. Jadi 15 inilah yang menjalankan Core-nya lah ya. organisasi. Nah, itu pilihannya sendiri-sendiri. Jadi milih ketua di hari yang sama, kongres di saat yang sama, tapi pilih sendiri ketua umumnya dipilih sendiri, dua wakil ketua umum paket, 2 wakil ketua dipilih sendiri, 12 eskonya dipilih sendiri.
Nah kita bersama-sama lah itu mengambil keputusan apapun tuh keputusan eksekutif komite lah. Itu di seluruh sepak bola dunia. Role modelnya seperti itu baik di FIFA, di AFC, di federasi kita, di federasi negara lain anggota AFC sama Kayak gitu, persis oke. seperti itu. Hanya jumlahnya yang berbeda. Ada yang wakil ketua umumnya 3, ada yang 2, esko-nya mungkin ada yang 12, ada yang 14, ada yang... Nah, tahun 2019 itu kebetulan ketua umum kami itu terpilih menjadi gubernur di salah satu provinsi. Beliau mengundurkan diri. Otomatis sesuai bunyi statuta PSSI itu senior vice president itu naik menjadi presiden. Junior vice president naik jadi vice president. Sambil menunggu proses pilihan selanjutnya. 2019 itu beliau mengundurkan diri ketua umum, kebetulan wakil ketua yang di atas saya naik jadi ketua umum. Saya naik menjadi wakil ketua umum. 1 bulan berselang, ketua umum kami itu ada kesandung masalah hukum lah. Siap. Sehingga harus menghadapi hukum. Mau nggak mau saya naik menjadi ketua umum. Saya menjalani kurang lebih antara bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 9 bulan saya itu. Untuk fokus ke situ, saya membuat surat terbuka bahwa saya mengundurkan diri dari Arema. Ini saya baru tahu nih Pak. Itu Sempat 2019. 2019. Ya. Waktu itu akhirnya Pak Agus Suryanto dan Mas Rudi Widodo, Mas Rudi Widodo. GM-nya ya. Nah, CEO-nya Pak Agus kalau nggak salah waktu Pak Agus. itu. Setelah saya mundur CEO-nya Pak Agus. Ya. Dalam perjalanan kita memutuskan menunjuk presiden baru klub. Pak Gilang. Juragan 99. Juragan 99 lah, lebih dikenal mungkin. Siap. Dengan struktur turunannya lah. Waktu itu ada Pak Ali Rifki jadi manajer, mungkin medianya juga beda kali. Iya, beda Pak. Ya, Beda, Pak Domi Stupa. Terus adalah beberapa gitu. Nah, itu ada legalnya itu. Kita melakukan proses itu. Tercatat semua itu Pak ya? Iya. 1, saya sudah mengundurkan diri. 2, ada struktur yang baru di bawah Pak Gilang. Nggak elok rasanya kalau dalam perjalanan setelah terjadi seperti itu, walaupun secara kepemilikan di PT dan lain sebagainya saya masih ada. Tapi tampilan ke publiknya ya beliau-beliau itulah. Ya karena Bapak sudah menarik diri itu tadi. Benar. Saya bahkan tidak mengambil kredit ketika tim ini jadi juara Piala Presiden waktu itu. 2019. Nah, kalau nggak salah di Samarinda waktu itu finalnya. Ketemu Borneo finalnya di dua leg ya. Leg pertama di Malang 1-0, di sana 0-0 akhirnya Arema juara. Saya ada di sana, saya bersama-sama, tapi saya menghindari diri untuk berstatement dan sebagainya. Karena saya merasa saya bukan siapa-siapa di legal yang ataupun kalau saya berstatement, saya khawatir itu mengganggu perasaan siapapun lah. Saya tidak mau itu terjadi. Yang ada di situ ya? Yang ada di situ. Sehingga pada saat kejadian Kanjuruhan itu, saya juga masih mengambil situasi semacam itu. Secara legal di Arema. Benar. Di sisi yang lain, 2019 November itu ada pemilihan ketua umum PSSI baru. Pak Iwan Bule jadi ketua, wakilnya saya dan Pak Cucu Sumatri. Karena satu dan lain hal, terjadi sesuatu hal lah, gitu sehingga Pak Cucu ini memutuskan untuk menonaktifkan diri lah. Tidak ada statement resmi, tidak ada surat menyurat resmi, tapi faktanya seperti itu. Sehingga tinggal kami ber-14 lah dari 15. Pas kejadian itu, luar biasanya Pak Iwan Bule waktu itu saya ke Malang ada. Hari kejadian itu saya ke Malang bersama Presiden. Beliau bersama Pak Jokowi ke mana? Ke Malang. Saya ditugaskan untuk ada di Jakarta. Waktu itu situasinya benar-benar rawan sekali terhadap federasi. Ya. Saya melakukan korespondensi dengan AFC, AFF, FIFA. Kemudian dalam kurun 2 hari setelah kejadian itu perwakilan AFC 4 orang datang.
2 diantaranya berangkat ke Malang, 2 sisanya ada di Jakarta untuk berkomunikasi dengan kami. 5 hari setelah kejadian perwakilan FIFA datang, dan itu saya yang menjadi pucuk pimpinan di PSSI karena Pak Iwan Bule memilih untuk saya adik asuh biar saya yang di Malang. Gitu. Pejabat berwenangnya lah, iya. untuk ganti. Untuk berkomunikasi, berkorespondensi. Kenapa saya bilang rawan? Karena Indonesia di ujung sanksi yang berat. Berat, ya, benar. Kita sedang membuat sesuatu yang untuk menghindarkan itu. Benar. Sehingga sekali lagi pertanyaannya kemana? Itu mungkin alasan saya itu. Jadi secara legal formal saya bukan seseorang yang berhak untuk berbicara untuk dan atas nama Arema saat itu. Dan Bapak menghormati itu. Saya menghormati itu. Di sisi yang lain, saya juga sedang di PSSI gitu, yang waktu itu juga menjadi fokus objek pemeriksaan gitu. Kami diperiksa di kepolisian, Pak Iwan Bule sebagai ketua, saya sebagai wakil juga, sama dengan Pak Sekretaris Jenderal waktu itu juga. Kemudian kami juga harus menjelaskan kepada Komnas HAM, kita mengatur waktunya kapan, terus kita juga harus waktu itu ada tim gabungan pencari fakta yang dibentuk oleh negara, kami harus menjelaskan bagaimana. Dan itu semua di Jakarta. Ada momen kami diperiksa di Polda Jawa Timur, ya kami datang pagi diperiksa malam pulang. Berapa hari kemudian kami datang lagi diperiksa malam pulang. Luar biasa waktu itu, suasananya demikian. Tapi saya merasa saya bukan tidak melakukan apa-apa juga. Hari H itu pertama kali Mas Dimas ini legal tiketing juga itu. Jam 11 malam mungkin. Pertandingan tuh malam kalau nggak salah. Jam 11, jam 12 sih saya telepon beliau nih. Dim, apa situasi? Wah, coba begini. Saya spontan waktu itu. Ada korban, Dik. Ada, Pak. Benar nggak? Saya malam-malam saya telepon. Tapi saya tidak menganggap korban itu seperti yang ini gitu. Saya pikir gitu. Ya korban mungkin luka-luka atau apa gitu. Jam 2 pagi saya telepon. Sampai nggak tidur saya. Sampai jam 5 pagi akhirnya saya waktu itu Pak Haris, Pak Darmaji itu saya telepon fokus kepada pengobatan dulu. Dan korban yang meninggal waktu ketika pagi. Sampai dengan sore, saya ingat waktu itu saya sudah seharian nggak tidur, sampai malam nggak tidur lagi, sampai sore itu saya tetap berkomunikasi apa yang harus dilakukan, bantuan kepada korban. Kemudian kami juga nonton televisi live di Jakarta itu menampilkan Pak Jokowi datang, kemudian Ibu Gubernur juga memberikan santunan, kemudian Pak Bupati juga, Pak Wali Kota memberikan santunan ya itulah kira-kira situasinya, Mas Munib. Berat juga ini ya. Pak Inal pas itu dapat arahan juga nggak dari Pak Iwan? Pada waktu itu kebetulan saya jadi manajer bisnis. Di bisnis. Ya, bisnis. Jadi saya hampir tidak berkomunikasi sama Inal. Hampir tidak berkomunikasi. Ya, saya berkomunikasi paling banyak itu dengan Pak Haris karena beliau ketua Panpel. Mas Darmaji karena terkait dengan komunikasi pemberitaan dan lain sebagainya. Ya tentunya sama Mas Gilang, Ali, saya. Oh karena sebagai presiden itu tadi Pak ya. Ya. Tapi pas momen itu Pak Inal di lokasi? Di lokasi sekali. Jadi tahu banget detik-detik terjadi sebelum pas kejadian sama sesudahnya. Oke. Kalau saya cerita dari kacamata saya Pak, H-1 sebelum kejadian, saya itu sedang meeting sama Pak Sudarmaji di salah satu kafe di Malang. Itu sama Pak Darmaji juga, ayo Mas Munif ikut kita nonton karena pas itu saya masih belum di Arema Pak. Saya masih di One Football pada saat itu. Diajak untuk nonton stadion, cuma pada saat itu saya masih belum bisa hadir. Tapi kita sebagai media tuh punya beberapa wartawan kan Pak. Kita datengin 4 wartawan lah buat hadir di situ. Saya sampai subuh tuh Pak nelponin karena saya worry juga sama staff saya kan pas saat itu. Ada di lokasi? Di lokasi. Untungnya karena mungkin wartawan itu di lapangan ya. Jadi cuma ya udahlah. Ya begitulah kejadiannya. Kita harus banyak belajar. Di sisi lain juga kita berdoa untuk
para korban dan juga keluarga korban. Semoga diberikan kekuatan, kesabaran. Amin. Semoga ini semua menjadi pembelajaran yang sangat berharga, bukan hanya bagi kita, tapi bagi industri sepak bola itu, Pak. Biar makin profesional, makin baik, makin positif ke depannya. Terus ini, Pak, pertanyaan juga nih. Kedua atau? Enggak, masih lanjut lagi, Pak. Masih kedua, Pak. Oke. Pernah nggak, Pak, terpikir memang Arema ini untuk pas tragedi Kanjuruhan, untuk udahlah kita bubarkan ini klub? Itu kan pertanyaan juga nih, Pak. Kita mengalami masa yang sangat sulit waktu itu. Saya ini tidak hanya menjadi bagian yang berpikir untuk bagaimana menghandle situasi itu. Saya juga menjadi objek yang terperiksa waktu itu. Oke. Beberapa kali kami diperiksa di kepolisian dan itu jujur melelahkan sekali. Teman-teman juga Di hampir manajemennya. semua, Dimas, Pak Inal nggak tahu sempat dipanggil Polda nggak ya? Di mana Polres? Di Polres ya, di Polres. Polres beberapa, terus Pak Sudarmaji tuh. wah itu paling sering tuh. Tuh Polda beberapa kali, di Polres beberapa kali. Beberapa staf kami juga yang terkait sama tiketing, sama hampir semua lah ya, Kepanpelan itu semua semua diperiksa. Karena memang itu kan kejadian yang luar biasa. Benar. Menarik perhatian. Alhamdulillahnya waktu itu Pak Presiden kita, Pak Jokowi juga pas senang sekali kan bola beliau turun langsung, sehingga semakin menjadi concern gitu karena kepala negara ada di sana. Nah, dalam situasi awalnya itu kami ya berpikir bahwa ini banyak hal kami salah gitu ya. Terkait pelaksanaan pertandingannya itu kan turunan awalnya itu banyak itu. Benar. Ada sempat tidak diizinkan untuk bermain malam, terus kemudian tapi komunikasi antara liga dengan kepolisian waktu itu kemudian dalam tanda kutip memaksa ini harus main malam itu. Saya serba salah menempatkan, saya di Arema, kemudian saya di PSSI, liga itu ada di bawah PSSI, itu saya sulit sekali posisinya waktu itu. Tapi kita masih punya semangat. Masih. Sampai pada akhirnya Hampir hilang semangatnya. Hampir hilang. Hampir hilang itu karena gini, kita sedang menata untuk memberikan jawaban terbaik dalam berita acara pemeriksaan. Yang ini pro justia ini. Tidak bisa menampilkan kejadian yang itu dari kacamata manajemen, dari kacamata Kepanpelan, dari kacamata kami di PSSI itu bisa berakibat hukum terhadap person-person siapapun itu. Bahkan mungkin termasuk saya juga. Nah, tiba-tiba kantor diserang gitu. Dirusak gitu ya. Dirusak gitu. Dalam hati saya waktu itu gini, kita ini sedang mencoba untuk supaya secara institusi Arema ini dia pasti hancur gitu, terpuruk, tapi dia punya kesempatan lah untuk memperbaiki diri dan menjadikan ini sebagai sesuatu yang sangat mahal yang menjadi modal untuk berbenah. Otomatis harapan kami kan waktu itu ya kami sedang secara hukum ini sedang berproses secara hukum gitu ya. Secara hukum ya kami tentunya berharap yang dari sisi teman-teman Aremania itu kan mensupport kami. Benar. Karena sangat butuh dukungan pada saat itu. Sangat. Benar. Tapi yang terjadi kami menganggap kok kami sudah secara hukum ini berusaha mempertanggungjawabkan ini secara hukum itu berat, belum lagi cacian hujatan dari klub yang lain, tentunya stakeholder sepak bola yang lain, dan kami merasa kami pantas gitu karena kami menyulitkan mereka. Atas kejadian itu mereka jadi sulit, jadi ini ya, waktu itu ya. Jadi kami merasa kami butuh siapa yang bersama-sama kami. Oh, pasti teman-teman Aremania lah yang bersama-sama kami. Tapi ternyata kami juga diserang gitu. Saya mudah kita bubarin aja lah. Nah, itu
saya mohon maaf itu pernah berstatement. Jadi mungkin kalau kita buka jejak digitalnya ada. Ada itu. Jadi kami mempertimbangkan untuk Membubarkan diri. Karena kami merasa ya untuk siapa ya Arema ini ya gitu. Kalau semuanya menganggap apa namanya ini ya sudahlah mungkin dikubur aja lah Arema ini. Gitu. Tapi cepat sekali itu dalam kurun waktu 2-3 hari setelah itu tiba-tiba ada gerakan juga teman-teman Arema Memasang kembali logo. Masang logo, turut bantu membersihkan, memperbaikin itu. Terus saya ini kan nggak main media sosial, nggak main yang namanya Instagram, Kak. Kalau zaman kita dulu apa ya? Facebook. Facebook lah. Atau Twitter ya mungkin ya. Twitter. Terus menjadi apa gitu. Kan saya itu nggak pernah bermain yang seperti itu. Ya, yang saya punya ya hanya SMS sama WhatsApp. Nggak berfaedah Pak, nggak usah. Lanjut Pak. Jadi hari saya berstatement yang dirilis di media itu, baik di media cetak ada di media online ada itu di situ itu bertubi-tubi. Cacian, hujatan itu ya? Bukan. Oh, dukungan malah. Justru mereka berharap jangan gitu. Oke. Kenapa gitu? Sia-sia korban ini. Apa macam-macam lah, macam-macam. Tapi itu belum menggoyahkan kita tetap ada udahlah. Saya kalau sama Pak Idal waktu itu sering sekali berdiskusi. Karena gini, kalau kita harus membubarkan diri, akibat hukum kita terhadap sponsor-sponsor kita apa? Oh benar. Karena itu kan ada tanggung jawab di situ. Kan enggak boleh kita apa ya? Abaikan. Enggak boleh kita lari dari itu kan itu. Nah. Apa Noy? Terus kemudian termasuk sama Darmaji ya waktu itu kita ya. Saya di PSSI juga saya berkomunikasi dengan Sekjen waktu. Jen, kalau Arema itu mengundurkan diri, membubarkan diri apa ininya? Apa namanya? Apakah terus kemudian nanti dia tidak boleh ikut seumur hidup, tidak boleh ikut kompetisi kah? Atau dia harus apa? Ganti nama atau apa? Dengan Pak Lukita waktu itu yang dirut Liga, saya juga bertanya. Karena ternyata ada klausul bahwa kalau kita berhenti di tengah jalan itu didenda sekian puluh miliar atau banyak lah akibat hukumnya itu banyak yang kita harus berdiskusi gitu. Nah. Tapi saya boleh mengabaikan yang terkait finansial gitu karena ya sudahlah ya. Kalau itu memang harus ya sudahlah konsekuensinya. Tapi kalau itu membawa konsekuensi hukum badan gitu ya terhadap direktur bisnis misalnya atau terhadap siapapun lah di dalam Arema, itu menjadi sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Oke, benar. Tapi kalau finansial ya sudahlah bisa waktu dicari itu kita bisa apalah sudahlah itu. Tapi terus nih WA nih memberi semangat. Menurut saya memberi semangat untuk tidak itu. Nah, titik yang paling krusial ketika kita akhirnya memutuskan oke, kita jalan terus. Itu ketika Pak Inal ini kirim video, saya masih ingat. Ada salah satu ibu atau istri keluarga korban itu. Ibu ya? Ya, anak beliau jadi korban atau suami beliau? Anaknya kalau itu. Anaknya ke kantor, dia bilang Arema jangan bubar, jangan patah semangat, ngasih motivasi lah. Gitu. Karena itu mungkin bentuk penghormatan terhadap anaknya itu. Dengan eksesnya Arema ini ya. Dia akan sedih nih, gitu. Dia akan sedih kalau misalkan gitu nggak ada. Itu di video. Nggak tahu mungkin Dimas atau Inal yang video saya lupa, pokoknya dikirim ke WA saya. Saya benar-benar saya meneteskan air mata waktu itu karena saya menganggap ya Allah, apa saya dolim ya kalau membubarkan Arema sementara orang berharap seperti itu. Iya benar. Apalagi ini dari keluarga korbannya langsung ya benar. Yang benar-benar saat itu ya kehilangan. Amat sangat lah ya. Benar. Dan tidak akan tergantikan dengan apapun lah. Benar, pasti. Let's say Arema ini mau hidup 1000 tahun pun itu juga tidak akan menggantikan itu gitu. Benar. Tapi minimal dia berharap gitu menyampaikan ya udah. Apakah membubarkan ini obat ya gitu. Kalau ini menjawab. Iya, kalau memang membubarkan diri ini obat buat semuanya, udahlah kita bubarin aja lah. Tapi begitu ada salah satu kan kita itu kepingin memberi obat itu pasti kepada keluarga korban kan. Benar. Yang merasakan paling kehilangan itu kan itu. Jadi tapi ketika ada perwakilan keluarga korban yang seperti itu kami mungkin itu bukan mewakili semua juga ya keluarga. Tapi menurut kami udah ini bukan pilihan gitu. Bubar bukan pilihan. Jadi ya itulah harapan banyak orang untuk Arema ini semakin berbenah lagi, maju lagi. Ya tetap semangat aja Pak Ibe. Karena memang berat. Pak Inal juga semangat Pak. Tapi saya masih ingat itu ada hal yang
Saya minta sama Pak Inal Tunoy bikin titik sheet 135 untuk menghormati itu. Iya. Noy bikin sisihkan berapapun penghasilan itu kamu hitung berapa yang pantas untuk dibagikan pada keluarga korban. Yeah. Setiap match itu ya. Benar. Sampai kapan? Jadi Pak Inal mungkin sampai saya mati kali atau ya sampai kapanpun lah. Sampai terus Pak. Iya. Udah bagus itu. Itu. 4 pilar Pak yang kita bikin bareng-bareng semuanya. Itu pertama adalah kesempatan untuk keluarga korban bekerja sebagai panpel dan lain-lain. Terus kedua juga penyisihan jersey keempat musim lalu dan musim ini insya Allah kita lakukan lagi Pak Inal ya. Terus itu. Terus ketiga sharing profit penghasilan bersih Stadion Kanjuruhan, sama yang keempat mereka dapat tiket untuk nonton. Karena banyak keluarga korban yang juga saya masih tetap ingin nonton gitu loh. Karena museum itu gimana ya dulu ya? Nah itu akhirnya ide itu kita bawa juga ke waktu meeting dengan stakeholder ya Pak ya? Meeting dengan stakeholder, dengan Pak Bupati, pihak keamanan dan lain-lain. Itu akhirnya setiap ada 3 unsur di situ, pemerintahan, keamanan, sama klub pada waktu itu. Nah, kita semua ini mau bikin program. Nah, karena kita perusahaan kayak gitu kan. Jadi nggak bisa ya anggap aja itu CSR gitu kan. Itu harus terprogram karena kita suatu perusahaan kan. Nah, setiap 3 unsur ini tuh mempunyai banyak program kan. Termasuk yang tadi Munif bilang itu kita punya 4 pilar, terus nanti pihak keamanan itu apa. Nah, kalau Pak Ibe tadi nanya tentang museum, itu memang wewenangnya programnya ada di pemerintah daerah. Dan itu memang sudah jalan. Nah, tapi sampai hari ini saya belum update lagi itu infonya seperti apa gitu ya. Jadi memang pada waktu itu, apalagi itu kan pada waktu itu momen waktu kita mau pindah ke Kanjuruhan itu agak looping sih sebetulnya. Gitu. Tapi inisiasinya itu pada momen kemarin itu yang Pak Ibi bilang. Gitu. Cuman baru bisa karena pada waktu itu kan kita masih di Bali, masih di Blitar gitu kan. Jadi untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah itu masih tersendat lah ya mungkin karena jarak atau menjalankan liga gitu. Begitu juga dengan keluarga korban. Tapi sebetulnya komunikasi itu tuh tetap jalan. Bahkan waktu kita di Bali atau Blitar gitu, dulu manajer kita kan namanya Mas Wibi itu sering tuh dia setiap pulang ke Malang mereka berkomunikasi, bahkan datang ke pengajian, memberi bantuan apapun yang mereka butuhkan itu ada itu. Hadir. Yang diharapkan kan sebetulnya kita hadir kan sebagai representatifnya klub. Memang pada waktu itu saya itu sorry tak potong. Saya itu respect luar biasa kepada Wibi itu. Mas Wibi itu di saat ya sebagian person meninggalkan Arema gitu ya dalam tanda quote-unquote ya. Walaupun saya tidak bisa menyalahkan juga seperti Mas Gilang dia harus mundur dan sebagainya. Semuanya baik-baik kita lakukan di halaman belakang rumah saya itu untuk mendiskusikan itu dan mereka mengambil keputusan untuk pamit itu. Secara pribadi saya tidak bisa menyalahkan karena ini menyangkut beliau dan komunitas dan bisnisnya dan segala macam lah banyak yang beliau harus pikirkan. Tapi ya mau nggak mau kan kita mungkin Mas Munif lah pas lagi susah terus ditinggal teman gitu kira-kira kan sedih kan itu semakin aduh diwian aku gitu kan. Tak jeglekna rumahnya Pak. Terus jadi di saat itu Wibi ada ya. Iya. Oh hadir beliau hadir. Untuk Mas udah tim biar aku yang pegang. Mas Iwan fokus Jakarta ngurusin ini. Jadi kita terbantu bener ada Wibi waktu beliau itu. berani ngambil tongkat estafet itu ya. Itu terbantu. Amat sangat terbantu. Di saat semua orang nggak ada yang berani. Iya. Ya di bawah gitu ya top. Selain dengan tim, beliau waktu itu juga tampil untuk berkomunikasi dengan Aremania, dengan sebagian juga dekat dengan Aremania. Dengan sebagian keluarga korban. Iya. Semangat lagi gitu ya. Iya, semangat lagi dan ya mungkin karena basicnya suka ya sepak bola kan beliau punya klub juga waktu itu kan. Jadi cepat sekali memotivasi pemain dengan apa itu. Jadi tadi karena Mas Inal cerita tentang Wibi, saya ingat kan. Itu salah satu yang saya hormat itu di saat terpuruk itu ada sosok yang tampil mensupport kita lah gitu. Ya mungkin banyak juga yang lain tapi yang sosoknya benar-benar ada di situ waktu itu salah satunya. Iya, intens banget. Ya. Ya itu sih Pak, berarti kan dari penjelasan dari Pak Ibe dan
Pak Inal tadi bahwa tanpa mengurangi rasa hormat, saya mohon maaf juga mewakili manajemen klub. Bisa dong kita asumsikan bahwa banyak hal positif di persepak bolaan Indonesia ini triggernya ya dari tragedi kemarin itu. Mau diakuin mungkin ada sebagian yang mungkin klub yang paling rival gitu ya, terhadap Arema yang menganggap gara-gara Arema nih hancur semuanya dan sebagainya. Lepas dari apapun itu, harus orang mengakui bahwa setelah tragedi itu banyak hal baik terjadi. Benar. Satu contoh gini. Dulu kan saya ini di Arema mulai tahun berapa ya? 99 2000 lah kira-kira. Kemudian saya pindah ke Kediri dan sebagainya. Paling susah itu membuat SOP terkait dengan pengamanan di dalam stadion. Benar. Dilepas kepada sipil. Nanti kalau ada ribut, penonton berantem, turun ke lapangan, kewalahan, ya kan? Tidak dilepas, tidak mungkin juga aparat keamanan yang ditugaskan di situ kan itu tidak hanya polisi kan, gabungan polisi dan TNI kan. Karena Panpel waktu itu selalu mengajukan permohonan keamanan kepada kepolisian, tapi karena jumlahnya tidak memadai, polisi kayak di Malang ya, minta bantuan Kodim lah. Benar. Kemudian perbantuan dari polisi militer, perbantuan dari batalion yang di dekat Kanjuruhan itu Sipur, batalion Sipur dan sebagainya. Nah, sekarang tidak akan pernah bisa masuk logika kita di masa sebelum kejadian Kanjuruhan. Bagaimana Panpel yang sipil bisa memerintahkan aparat keamanan itu, petugas yang ada di dalam lapangan yang itu semuanya itu dari kepolisian, TNI dan gabungan lainnya itu memaksakan ini loh yang harus dilakukan, itu susah gitu. Ya, benar. Itu susah dan itu terjadi dari tahun ke tahun, mulai dari mungkin tahun 70-an 80-an ya seperti itu. Ketika ada itu kemudian standar operating procedure terkait security itu ada dua, safety dan security. Terhadap security itu berubah total sekarang. Bahkan Pak Kapolri, makasih salam hormat kepada beliau, menerbitkan levelnya perpol ya, perkap ya, peraturan Kapolri atau peraturan Polri gitu terkait ini semua, dan itu adjust dengan PSSI gitu. PSSI turunannya FIFA AFC tentunya kan. Ya, nah itu adjust gitu. Jadi apa yang boleh, apa yang nggak boleh, itu hal yang dari tahun ke tahun tidak pernah bisa terjadi sebelum kejadian Kanjuruhan. Itu satu hal. Yang kedua, ya mau diakui atau tidak, ada sekian puluh stadion dibangun. Benar. Semenjak kejadian itu. Semuanya menyesuaikan dengan standar safety gitu. Bagaimana alur keluar penonton kalau tribunnya penuh, kalau keluar itu bagaimana dan sebagainya. Nah, akhirnya di dalam Panpel itu ada yang namanya Security and Safety Officer, SSU, Security and Safety Officer yang tersertifikasi oleh PSSI. Benar. Ada standarnya ya. Ada standarnya. Sekali lagi turunannya dari FIFA. Apa yang harus dilakukan, bagaimana membuat titik kumpul kalau terjadi bencana, gempa, terjadi ini, kemana larinya, lewat mana, bagaimana. Benar. Dan itu harus disosialisasikan kepada penonton gitu. Terus semua stadion itu menjadi single seat dan sebagainya. Wah, mungkin menurut saya 10 tahun lagi mungkin ya. Kalau kita sudah menganggap, mungkin 2 tahun yang lalu kita sudah menganggap, tapi mungkin orang lain 10 tahun emang iya gara-gara kejadian Kanjuruhan ya bisa seperti ini. Ada banyak hal yang saya mungkin terlewat untuk mengungkapkan apa nilai lebihnya buat sepak bola kita setelah kejadian itu. Banyak sih. Maksudnya kalau dari sisi Arema pada waktu itu kita melihatnya ke diri kita sendiri. Itu startnya dari yang Pak Ibe bilang tadi itu, kita startnya justru di Bali. Oke. Ya kan kita sempat waktu habis kejadian itu kan kita bingung cari home base di mana, mulai dari Jawa Tengah, mulai saya sempat bilang kita nggak bisa kemana-mana ini Mas gitu kan. Akhirnya kita berhome base di Jakarta sementara untuk menghabiskan musim yang terakhir 2022. Setelah itu kita intinya kita pindah ke Bali home base. Nah, kita juga sebetulnya berterima kasih nih sama Polda Bali karena pada waktu itu kita merealisasikan apa yang Pak Ibe tadi bilang gitu. Dari semua regulasi itu nggak ada
oh kita adjust ya pelan-pelan, nggak ada. Langsung Pada waktu itu kita adjust semuanya. Tapi kan itu berat banget itu Pak Indra. Sangat. Pasti sangat. Berat banget Berat, itu. sangat. Momennya pada waktu itu karena memang secara geografis kan dia jauh kan dari Malang, jadi terus kondisi pada waktu itu Aremania itu masih seperti itu kan, belum anu. Nah itu kesempatan kita untuk memperbaiki itu semuanya. Jadi trial error stress testnya itu ada di situ. Di situ. Itu tahap pertama. Dan itu terjadi pada saat yang masih berat buat kita. Karena hampir tidak ada satu kota pun yang mengizinkan Arema main di situ. Kita ini mau main di Jogja, orang Jogja tak mau terima, main di Solo tak mau terima, dimanapun. Waktu itu kan benar ya? Iya benar Mas. Kita dengar-dengar sampai mau main di Sri Lanka. Tapi klubnya yang nggak terima klub lain. Jadi di saat situasi seperti itu kita harus menghadapi tekanan fakta itu, terus tapi kita juga harus adjust diri kita gitu kan. Karena aturan itu diberlakukan sangat luar biasa. Benar. Cuma kan sebenarnya kalau kita lihat dari POV yang berbeda ya, dengan kejadian itu dan riset semua sistemnya, dan kita main di Bali, jauh lebih gampang nggak sih? Karena kan kita pertama online juga di Bali ya? Iya. Nah itu pada waktu itu saya tarik mundur dulu ya. 2023 itu kita sempat ada pengen balik ke Malang ya Mas ya? Ya. Di Gajah kan pada karena tidak. Nah ini fakta baru lagi nih. Saya baru tahu deh. Oke. Memang itu sempat kita diskusikan, tapi ya itu terkait perusahaan kantor itu juga akhirnya wah Mas kayak nggak kondusif, terus kita memutuskan untuk udahlah ke Bali aja Pak Ibe, arahnya udah ke Bali aja nih. Oke, kita berangkat ke Bali. Nah memang di situ tuh ya sangat terbantu dari Polda Bali sama Aremania Dewata pada waktu itu. Respect, salam hormat Aremania Dewata. Kita juga ngunjungin mereka, memberi penjelasan, sosialisasi dan segala macam gitu. Oke. Akhirnya waktu itu level pertama, level 2-nya di mana? Blitar. Di Blitar. Itu Stadion Supriyadi. Iya, itu kan penonton udah mulai ada. Wah, itu seru. Mulai agak deket lah ya. Udah nggak pakai nyebrang lah kalau yang ini. Satu sisi kita itu mempersiapkan semuanya itu dikala kita nanti akan kembali ke Malang. Kanjuruhan. Karena pada waktu itu kan proses perbaikan apa segala macam butuh waktu lama kan pada waktu itu. Itu sih. Dan alhamdulillahnya dengan melalui proses itu, pas kita balik ke Kanjuruhan, sistemnya udah terbentuk. Sudah rigid. Dan sampai diimplementasikan juga kan sama Timnas kah atau? Iya. Saya sempat tahu itu. Jadi tadi ya apa yang disebut Pak Ibe tadi itu detailnya banyak sekali. Mulai dari ring 1, ring 2, apalah segala macam, tiket online. Benar. Itu banyak banget. Mulai dari SSO, ketua panpel harus bagaimanapun ada di situ kan. Jadi sangat rigid dan itu udah kita trial lah itu di Bali, di Blitar. Jadi banyak banget yang kita perbarui. Nilai lebih yang didapat setelah tragedi. Arema tadi secara spesifik Pak Indal cerita tadi, saya cerita secara nasional. Benar. Hanya kalau kemudian orang masih mencibir sampai sekarang, ya sudahlah, mungkin kita memang layak untuk dihujat, untuk dicibir oleh mereka yang di luar sana. Tapi tidak oleh pendukung kita sendiri, itu aja yang dalam pikiran kita. Karena menurut kita, ya kita banyak loh. Apa yang didapat itu sekarang ini masih gini ya udahlah. Benar. Apa mungkin karena kita memang pantas dicibir ya? Iya. Bapak kan itu analoginya kan sebenarnya kita mau against siapa aja, mau lawan siapa aja nggak apa-apa, penting jangan sama istri kita. Iya. Itu. Setuju. Sebenarnya kan? Setuju karena istri kita itu bukan lawan kita. Benar, gitu kan. harusnya dukung. Iya. Kalau kita berantem itu kan bukan berarti dia lawan kita kan. Kalau istri kita itu musuh itu bukan. Sama. Saya itu juga beranalogi sama. Kalau mereka itu komplain terkait prestasi dan sebagainya, itu ya bagian dari untuk membangun kita. Bentuk sayangnya mereka. Iya. Tapi kalau mereka datang dengan melempari kantor, merusak, berusaha membakar, ya itu titik ya, itu titik yang kami terus kemudian memutuskan itu bubar nggak enak. Nah, ya benar. Ya makanya kan ada beberapa ada Mas yang bilang, lah ini diem-dieman aja nih gitu kan. Karena mungkin sedikit atas dasar itu. Jadi kita bekerja dalam diam dulu lah daripada nanti kayak gini dihujat lagi pas segala macam. Jadi ada core yang harus kita bangun dari bawah itu. Terus juga kehati-hatian juga kan. Pasti. Bergeraknya itu. Ya sama satu ini. Saya tuh sering ngomong sama Inal. Kalau orang sayang sama kita, tak perlu kita membela diri gitu. Walaupun kita salah, dia sayang sama kita. Benar.
Tapi kalau orang itu berawal dari benci dengan kita, mau kita menjelaskan apapun, nggak masuk dalam logikanya. Gue benci aja sama lo. Makanya saya itu orang yang sebenarnya, ya ini karena apa, TV-nya Arema aja, YouTube-nya Arema gitu kan. Kalau enggak, saya sama seperti yang disampaikan Ilna. Udahlah, kita berbuat aja dulu. Ya benar. Biarkan orang menilai, ya dia mau menganggap buruk boleh, mau menganggap diem-dieman, mau anggap. Karena kalau dia udah tidak suka sama kita, apapun kita sampaikan. Even permohonan maaf sampai jongkok berlutut-lutut pun, Mereka tetap denial. tak akan merubah rasa benci mereka ke kita. Tapi karena tadi Mas Munib yang bertanya ya, Iya, diberi Munib kesempatan kan, ya. ya beda Mas kalau. Salah Mas. Pak, udah pertanyaan nomor 2 tadi udah panjang banget itu. Kita move ke pertanyaan ketiga. Nah, ini berkaitan dengan